Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Negeri Sipil. Kali ini kita akan membahas mengenai korelasi data sondir ke parameter lain, parameter tanah lainnya seperti sudut gesek, berat isi, dan lain sebagainya, terutama korelasi ke jenis tanah. Nah, untuk tugas ini sebenarnya tersedia software CPET IT atau IT. Ini software berbayar. Di sini saya mencobanya dalam trial version. Nah, pada kasus ini kita akan mencoba melakukan duplikasi sebenarnya. Kita akan menirit tugas software ini, yaitu untuk menentukan terutama yaitu jenis tanah dan korelasi parameter lain seperti ini. Ada permeabilitas, SPT yang menurut elastisitas dan lain sebagainya. Nah, software ini sebenarnya menggunakan prosedur atau panduan itu menggunakan uh, ini guide to GPT Recount Penetration Testing ini oleh Robertson, di mana menggunakan SBT index atau soil behavior type yang normalized. Uh, maka saya di sini menggunakan referensi ini untuk membuat modul Python dalam bahasa Python untuk melakukan korelasi. Baik, selanjutnya kita menuju ke Python, ke Jupyter. Saya sudah membuat iSondir modul Python. Saya beri nama iSondir di sini. iSondir ini kemudian uh, bisa digunakan untuk melakukan korelasi data. Di sini setidaknya ada plotting, setidaknya ada 9 plotting. Kita akan mencobanya satu persatu. Nanti kemudian ada perbandingan hasil menggunakan CPET IT untuk pembandingan hasil dan untuk mengoreksi kebenaran apakah sudah mendekati atau membandingkan nilainya. Oke, kita akan mencoba di sini. Saya setelah menyediakan untuk pertama single point. Single point di sini maksud saya adalah satu titik sondir. Single point saya beri nama CPT 01 menggunakan data Excel, bernama filenya adalah raw data. Raw data di sini saya telah sediakan dalam format ada 4 kolom sini, kedalaman Z, IC, dan FS. Di sini satuannya sudah dalam MPA dan KPA untuk FS. Maaf, iya. Di sini Mas sepertinya ya, di sini sudah KPA, MPA, KPA. Maka kemudian saya setting di sini Z untuk GWL pada kedalaman 1 meter. Kemudian GWL ini adalah groundwater level atau muka air tanah. Kemudian ada soft basic untuk menyelesaikan beberapa parameter seperti berat visi dan sebagainya. Kemudian korelasi parameter lainnya. Oke, kita langsung running. Kita coba import dulu. Import data, import iSondir. Ini data CPET XLS ini untuk perbandingan nantinya digunakan. Oke, kita akan coba running untuk single point. Untuk plotting sini ada 9 opsi. Kita akan mencobanya satu persatu. Namun sebelum itu saya ingin menunjukkan bahwa data hasil analisis itu tersedia dalam data frame pandas. Untuk menampilkannya kita bisa melakukan perintah seperti ini. Ini semua data hasil analisa
tersedia dalam data frame pandas, nantinya kita bisa ekspor ke data CSV atau Excel. Oke, kita akan melakukan plotting. Pertama raw plot. Raw plot ini akan melakukan plotting data mentah hasil inputan. Jadi data mentahnya berupa ini. Kita akan coba plot. Oke, ini hasil plotnya. QC, FS, kemudian tekanan air pori ini diambil mulai dari kedalaman 1 meter, kemudian linear ke bawah. Plot selanjutnya yaitu basic plot. Kita akan coba saja menggunakan basic plot sini. Ini menampilkan hasil koreksi data Kice. Sebenarnya Kice itu jika kita plot keduanya di sini, Kice ini masih banyak noise, jadi datanya masih banyak noise-nya. Kemudian di basic plot ini kita sudah melakukan filtering atau kita averaging, merata-ratakan nilainya. Ini pula yang dilakukan oleh JPET-IT. Di sini mereka melakukan averaging menggunakan 3 data. Jadi saya juga sini menggunakan 3 data sebagai default value-nya. Terlihat setelah kita lakukan averaging, di sini datanya lebih smooth ketimbang sebelum melakukan averaging. Oke, ini untuk basic plot. Kemudian kita akan lakukan plot SBTN. Di sini grafik Robertson. Kita akan plot data ke dalam chart Robertson. Di sini hasil plotnya setiap titik ini mewakili satu lapisan sebesar 20 cm untuk pada titik sondir ini. Jadi terlihat distribusi atau sebaran titik ini kebanyakan di nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6 ini adalah pasir atau campuran lanau. Oke, dan ada beberapa nomor 4 di sini, yaitu lanau atau campuran clay silt. Kemudian itu untuk plot SPTN. Kemudian kita bisa melakukan plot rigidity index di sini untuk korelasi Robertson terbaru ini propose atau menyarankan ada plot grafik ini. Di sini kita melihat bahwa jenis tanah yang kita analisis ini masih masuk dalam biome uncemented soil atau tanah yang masih umur muda atau uncemented. Seperti kita ketahui bahwa rumus-rumus dalam Robertson itu hanya seingat saya hanya bisa digunakan untuk yang uncemented. Jadi jika sudah melewati ini batas ini akan banyak dipengaruhi oleh microstructure menurut Robertson, yaitu dipengaruhi oleh tingkat sementasi atau aging. Oke, kita lanjut. Yang paling penting di sini kemudian yaitu soil profiling atau profil tanah. Kita bisa melakukan plot. Di sini ada kedalaman Z, kemudian nilai IC atau SBTN. Di sini terlihat setiap warna mewakili jenis tanah di sini sesuai klasifikasi atau jenis tanah. Maksudnya jenis tanah Robertson, SBT. Di sini bahwa warna kuning ini adalah pasir, kemudian pasir bercampur, campuran lanau, kemudian sini ada sisipan-sisipan lanau. Nilai ini atau profil ini bisa kita bandingkan dengan JPET-IT. Sini saya sudah melakukan analisis sebelumnya menggunakan data yang sama. Kita bisa melihat normalized plot untuk profilnya.
Sini sudah sama, sebenarnya sama persis. Di sini dari 0 sampai 1 ini kedalaman 0 sampai 1 ada silt atau clay, silt atau silty sand. Sini terlihat sama persis ya, 0 sampai 1. Kemudian 1 sampai 8, sekitar 8 ini ada lapisan pasir, kemudian ada sisipan-sisipan pasir, ada sisipan lanau, kemudian pasir kembali. Di sini terlihat profilnya sangat persis. Di sini sisipannya ada berjumlah 3, 1, 2, 3, sisipan silty sand, 1, 2, 3. Jadi sudah persis sama profilnya dengan JPET. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan ekspor data hasil plotting. Namun sebelumnya kita lanjutkan dulu. Di sini masih ada plot normal. Di sini menggunakan profil menggunakan nilai IC atau SBT index. Terlihat profilnya. Kemudian sini ada plot estimation plot 1. Di sini ada 4 parameter, berat isi, sudut gesek, question and range, kemudian NSPT, ini ekuivalen, yaitu korelasi Kijek dengan NSPT, sudah terlihat. Sebagai contoh di sini kita lihat berat isi, ini berada di antara sekitar 17 sampai sekitar 17,5 kilonewton per meter pangkat 3. Kemudian sudut gesek berbeda sepanjang kedalaman, kita bisa melakukan nilai rata-rata, melakukan rata-rata nilai tergantung jenis tanah yang kita inginkan. Kemudian plot kedua, estimation plot kedua di sini saya memasang grafik relative density, over consolidation ratio, constraint modulus, kemudian modulus elastisitas, dan small strain modulus. Oke, kemudian yang ketiga itu saya melakukan plotting zero wave velocity. Sini ada korelasi dari data sondir ke zero wave velocity atau SVS, kemudian rigidity index, kemudian normalized rigidity index. Semua plot yang saya lakukan tadi ini sebenarnya sudah ada di dalam aplikasi JPET. Di sini seperti SPT plot dan korelasi estimation parameter di sini sudah ada semua. Jadi saya di sini cuma sekedar meniru sebenarnya fungsi dari aplikasi ini. Oke, di sini kita akan coba melakukan ekspor. Di sini data yang hasil analisis kita lakukan ekspor ke dalam folder data CSV. Saya beri nama data CSV. Kemudian nama data atau filenya itu saya beri nama data1. Running. Selesai di sini datanya dalam data CSV bernama data1. Jadi di sini formatnya comma separated value. Jadi kita perlu melakukan pemisahan antara data dan koma di sini. Seperti ini. Sudah tersedia semuanya. Jadi jika kita melakukan editing sedikit dengan nilai ini, kita sudah misalnya seperti ini. Kita sudah mempunyai semua nilai dari grafik tadi. Ini ada berat isi, kemudian parameter lain seperti sudut gesek, kemudian question and range, kemudian elastisitas, dan lain sebagainya. Ini sudah bisa kita gunakan, nilai ini sudah bisa kita gunakan untuk analisis selanjutnya seperti fondasi, lereng misalnya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk perbandingan, di sini untuk perbandingan saya menggunakan data yang sama. Saya menggunakan parameter JPET.
Kita akan membandingkan nilainya ke dalam grafik. Kita langsung running. Baik, ini untuk perbandingan antara hasil CPETI software kemudian dengan iSoundr yang menggunakan Python. Sini terdapat perbedaan di 0. Jadi sebenarnya di iSoundr untuk 0 kita beri datanya non atau tidak ada. Jadi ini cuma sekedar input nilai 0 saja. Jadi yang lainnya sudah sama, di sini sudah saling tumpang tindih. Yang hitam tebal adalah garis software, sedangkan yang warna merah putus-putus adalah hasil iSoundr atau modul Python. Kita coba parameter lain, misalnya RF atau rasio friksi, hasil normalize atau terkoreksi terlihat sama persis nilainya. Kemudian QT misalnya, hasil normalize terlihat ada perbedaan satuan di sini. Sini satuan iSoundr menggunakan kPa. Jadi sini saya akan membaginya dalam 1000. Lihat sudah sama persis nilainya. Nilai apa misalnya lagi, nilai n. Ini indeks yang memerlukan iterasi. Oke, lihat sudah sama persis nilainya. Jadi dengan demikian disimpulkan bahwa software iSoundr dan CPTI sudah sama persis. Selanjutnya kita akan membahas segmen. Jadi yang sebelumnya ini adalah single point, kita bisa melakukan olah data untuk satu titik. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan data yang banyak atau titik yang banyak. Di sini saya menyediakan segmen atau untuk segmen ini saya mengasumsikan bahwa setiap data file ini berisi beberapa titik data. Jadi misalnya ini data 1. Data 1 ini kita akan coba buka dulu. Misalnya ini data 1. Data 1 ini akan berisi beberapa beberapa data. Jadi di sini ada sekitar 10 data. Maksudnya di sini adalah 10 titik sondir. Nah, untuk setiap titik sondir ini kita akan melakukan analisis dan korelasi data. Bagaimana kita melakukannya? Yaitu kita menggunakan iSoundr untuk segmen. Di sini saya sudah membuatnya dalam model Python juga. Di sini kita berisi untuk kolom Z itu berada kolom A. Sini supaya lebih jelas, di sini kolom Z atau kolom depth berada di kolom A. Kemudian kolom key C dan seterusnya ada di kolom F, Fs pada kolom G, XL. Kemudian data row ini dimulai data 15. Sini raw data saya ambil dari data memulainya dari data 15 atau row 15. Jadi untuk data 0 akan diinput otomatis oleh program atau software. Di sini kemudian selanjutnya tanggal, lokasi dan lain sebagainya itu menggunakan perintah sel D7 misalnya untuk koordinat. Jadi di sini D7 untuk koordinat D7. Nah, kemudian setelah kita input, kita coba input, melakukan proses. Kemudian sini untuk screening awal, kita bisa melakukan plot data fs key atau raw datanya kita akan plotting untuk screening awal. Melihat apakah datanya
sudah cukup masuk akal atau seperti apa. Di sini data Kice, mudah-mudahan terlihat. Di sini ada data Kice. Kemudian plot kedua ini data FS. Jadi sebenarnya ini bisa kita lihat dalam bentuk seperti ini. Di sini CPT1 sampai 10, jadi setidaknya satu segmen ini ada 10 titik. Terlihat datanya sudah masuk akal di sini. Maksimal sebesar 200-an masuk akal nilainya. Kemudian nilai FS untuk screening awal nilainya sudah lumayan masuk akal, walaupun di sini ada maksimal 5 di sini yang lumayan mengherankan, tapi setidaknya masih cukup ya. Sini maksimal 1 atau 2 ini sudah masuk akal. Selanjutnya kita bisa running dan melakukan plotting untuk satu segmen. Kita running, dia akan melakukan proses karena datanya ada 10 data. Jadi di sini ada profil untuk masing-masing data. Data 1 sampai data 10 sudah bisa kita gunakan di sini. Terlihat dengan jelas profilnya untuk satu segmen. Kemudian di sini ada legendanya. Warna kuning adalah pasir dan seterusnya. Kemudian data untuk satu segmen ini dapat pula kita lakukan ekspor ke dalam CSV. Di sini kita akan melakukan ekspor ke dalam folder CSV. Misalnya kita langsung kita running datanya dalam folder ini. Nah, ini datanya dari data 1 sampai 10 sudah bisa kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Oke, sini saya hapus. Kita lanjut ke multi segmen. Jadi yang saya maksud multi segmen adalah dari data yang dianalisis adalah data beberapa segmen. Jadi satu segmen misalnya ada 10 titik, maka multi segmen misalnya kita menganalisis misalnya 15 segmen dikalikan 10 titik, jadi sekitar 150 data yang kita lakukan analisis. Di sini saya sudah menyiapkan datanya dalam bentuk file data 1 sampai 15 di sini, di mana setiap file ini berisi sekitar 9-10 data. Data ini kemudian kita lakukan analisis, kemudian kita lakukan plotting, sama prosesnya di sini, sama dengan yang bagian segmen juga. Untuk jumlah data saya akan berisi 15 data. Jadi kita akan menganalisis ke 15 data ini, kita lakukan running. Jadi karena ini terdiri dari 15 segmen, dan dari 15 segmen terdiri dari sekitar 9 atau 10 data, jadi memerlukan proses di sini. Di sini baru menyelesaikan 2 segmen, 3 segmen. Kita akan menunggu sampai selesai ke 15 segmen. Karena datanya cukup banyak, jadi di sini memerlukan waktu. Untuk menunggu analisis ini, kita akan melihat bagaimana tampilan CPT-IT. Di sini untuk menganalisis segmen atau beberapa titik, CPT-IT ini menganalisisnya satu persatu. Jadi ya agak sedikit membosankan karena kita harus mengedit satu persatu nilai atau mengimport satu persatu nilai di sini. Karena datanya cukup banyak dan hasil plotnya detail, jadi kita memerlukan editing satu persatu. Baik, di sini analisis sudah sampai segmen ke-10.
11, kita akan menunggu. Di sini sudah sampai 11, 12, kita akan menunggu. 13, jadi lumayan memerlukan waktu, tapi tidak sebanyak waktu yang kita habiskan jika kita menggunakan Excel atau software seperti ini. Kita memerlukan editing satu persatu. Oke, selesai 15 segmen. Finish. Kita akan melakukan plot profil untuk ke semua segmen. Jadi kita akan plotting. Ini memerlukan waktu karena datanya sangat banyak di sini. Masih proses. Lumayan lama. Dari sini saya akan mempercepat waktu analisisnya. Oke. Di sini segmen 1 sudah terplot datanya. Kita akan melihat segmen 1. Ini dari data 1 sampai data 10 sudah terlihat profilnya. Dan sudah teranalisis pula parameter untuk masing-masing titik. Kemudian segmen 2 dari data 11 sampai data 20 terlihat profil tanahnya di sini. Yang kuning adalah pasir. Kemudian seterusnya segmen 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya untuk semua data. Sangat banyak, jadi jika ini kita lakukan menggunakan aplikasi seperti ini atau menggunakan Excel, akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk melakukan editing. Nah, setelah kita melakukan plotting seperti ini, kita sudah melihat profil tanah dan lain sebagainya. Data ini sudah bisa kita gunakan. Kemudian untuk melakukan plotting ekspor parameter dalam CSV, saya sudah menyiapkan modulnya juga. Jadi semua data di sekitar 140 atau 50 data ini kita bisa ekspor ke data CSV dalam folder. Saya beri nama foldernya data CSV. Kita akan ekspor. Oke, selesai. Datanya dalam data CSV. Oke, di sini datanya sudah ada dalam masing-masing titik. Sudah bisa kita gunakan data parameternya. Ini semua filenya sekitar di sini 137 ditambah 9 titik data. Ini lumayan banyak jika kita lakukan satu persatu analisis. Dengan menggunakan modul Python, kita bisa mempercepat analisis. Nah, analisis multi segmen ini kita bisa melakukan plot satu persatu untuk satu data. Misalnya plot parameter maksudnya. Misalnya segmen 1, di sini startnya mulai dari 0. Jadi segmen 1 data 1.1 kita akan plot misalnya estimation plot 1. Di sini berat isi untuk segmen 1, data 1 sudah terlihat. Berat isi tanah, setisik, dan lain sebagainya. Plot ini kita bisa ganti-ganti atau kita bisa rubah sesuai plot awal untuk satu data, yaitu 9 plot bisa kita lakukan. Baik, ini adalah pengenalan bagaimana kita bisa menggunakan Python untuk menyelesaikan korelasi data sondir. Ini korelasi data sondir dengan data yang sangat banyak kita bisa lakukan dengan sangat cepat di sini. Profil dan parameter, korelasi parameter datanya sudah diperoleh.
Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.